What's up folks, Surya di sini dan kali ini kita bakalan bahas 5 alasan beli iPhone X di tahun ini. Sebelumnya gue pernah review iPhone X di tahun 2023. Videonya bisa kalian klik linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang pengen belanja iPhone X juga bisa belanja lewat link yang ada di deskripsi. Langsung aja kita bahas ke alasan yang pertama, yaitu karena layarnya. iPhone X ini adalah iPhone pertama yang pakai layar OLED guys. Kualitas layar OLED memang jauh lebih bagus daripada layar retina biasa atau layar IPS biasa kita sebutnya ya. Dan kalau dibandingkan dengan iPhone XR atau bahkan iPhone 11, layar iPhone X ini udah jelas lebih bagus guys. Karena iPhone XR dan iPhone 11 itu masih pakai layar IPS. Dia belum pakai panel OLED kayak iPhone X. Jadi ini bisa jadi alasan yang cukup kuat untuk beli iPhone X di tahun ini. Karena layarnya jauh lebih bagus bahkan daripada dua generasi iPhone berikutnya. Layar OLED ini enak banget kalau misalkan kita pakai untuk nonton film atau sekedar konsumsi sosial media. Kita bisa rasain improvement kualitas layar yang cukup kerasa. Apalagi kalau kita suka pakai dark mode. Di sini dark mode-nya bakalan beneran hitam pekat guys. Beda dengan layar IPS yang pixelnya masih nyala. Di OLED ini layarnya seperti beneran mati guys. Jadi untuk tampilin warna hitam, layar OLED itu gak perlu nyala guys. Jadi ini juga bisa berpengaruh terhadap battery life kita. Dimana battery life di layar OLED itu bisa lebih irit ya kalau misalkan kita pakai dark mode. Layar ini juga udah dilengkapi dengan Dolby Vision dan juga HDR10. Jadi kita udah bisa nikmati konten HDR di layar iPhone X ini. Ya meskipun sampai sekarang itu masih dikit banget ya konten-konten yang ada support HDR-nya. Layarnya ini juga udah full view meskipun bukan ukuran yang cukup besar ya, cuma 5,8 inch aja. Tapi untuk dipakai ngapain aja sebenarnya udah enak guys. Kita juga bisa pakai handphone ini cuma dengan satu tangan. Gue bisa jangkau dengan mudah sudut-sudut layar di iPhone ini. Alasan selanjutnya yaitu karena desainnya. Ya, di sini desain iPhone itu upgrade-nya cukup signifikan. Dimana di iPhone X ini udah pakai stainless steel guys untuk bagian frame-nya. Belakangnya pakai kaca, jadi bener-bener kerasa lebih premium daripada iPhone XR atau bahkan iPhone 11. Karena iPhone XR dan iPhone 11 itu masih pakai frame aluminium ya. Desain layarnya juga udah berponi di bagian atasnya, jadi jelas lebih kelihatan kekinian ya daripada kita ambil iPhone 8 Plus misalkan. Karena iPhone X ini harganya cukup tipis-tipis ya, bedanya dengan iPhone 8 Plus. Untuk di bagian belakang desain kameranya itu masih menumpuk ya, jadi masih belum boba-boba gitu karena cuma dua kamera aja. Yang satunya itu kamera utama, yang satunya lagi itu kamera telefoto. Overall dari segi desain iPhone X ini masih oke guys. Alasan selanjutnya yaitu karena kameranya. Meskipun umurnya udah cukup tua ya, udah 5 tahun, tapi ternyata kameranya ini masih cukup oke guys kalau dipakai untuk upload-upload di sosial media. Atau bahkan kalau mau bikin konten YouTube, sebenarnya masih cukup oke ya kamera dari iPhone X ini. Dan untuk ukuran kameranya ini sebesar 12 megapiksel. Beberapa video di channel ini juga gue record pakai kamera iPhone X. Untuk perekaman videonya dia ini bisa support sampai 4K 60 fps. Dan untuk kamera depannya itu hanya Full HD 30 fps aja. Bisa dipakai untuk video call juga. Dan berikut ini adalah hasil foto dan videonya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan kalau kalian mau dukung channel ini lebih besar lagi, kalian bisa support melalui Saweria atau bisa juga belanja melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Alasan selanjutnya yaitu karena masih dapat dukungan iOS terbaru, yaitu iOS 16. Tapi sayangnya, kemungkinan besar iOS 16 ini adalah iOS terakhir ya. Sampai video ini dibuat, gue masih belum dapat info apakah iPhone X ini dapat iOS 17 atau enggak. Semoga aja Apple berbaik hati untuk kasih support iOS 17
istilahnya buat nafas terakhirnya si iPhone X ini ya. Karena sayang banget guys, kalau misalkan gak dapet iOS baru karena performanya itu ternyata masih cukup oke. Yang mana ini langsung aja kita masuk ke alasan yang terakhir, yaitu karena performanya. Meskipun ini umurnya udah 5 tahun ya chipsetnya, ternyata performanya itu masih cukup oke. Kalau misalkan kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Kecuali kalau kalian butuh performa yang lebih. Misalkan kalian seorang heavy user yang sering main game atau misalkan sering edit-edit foto atau video. Nah, di sini nanti iPhone X-nya bakalan kerasa gampang panas atau cepat panas. Ini wajar ya karena chipsetnya udah cukup tua. Selain itu juga aplikasi-aplikasi zaman sekarang itu makin demanding guys. Jadi makin boros baterai juga. Dipakai untuk multitasking, pindah-pindah banyak aplikasi dan buka tutup aplikasi itu sebenarnya masih enak, masih lancar. Gak kerasa nge-lag apalagi patah-patah. Tapi ya gitu, kalau misalkan multitaskingnya udah terlalu banyak, nanti dia bakalan loading aplikasinya dari awal lagi. Kalau untuk main game, gue sama sekali gak saranin iPhone X ini ya, karena cukup gampang panas guys iPhone-nya guys. Dan juga apalagi kalau kalian dapat battery health yang kurang bagus, misalkan battery health-nya udah di bawah 80%, itu justru ngebikin iPhone-nya cepet panas guys. Jadi kalau misalkan pengen performanya oke ya, kalian bisa naik dikit ya, ambil iPhone XS yang baterainya masih bagus. Karena sama aja guys, kalau misalkan kita dapat iPhone yang lebih baru tapi baterai health-nya itu udah lumayan jelek ya, itu nanti performa iPhone-nya juga bakalan turun dan gampang panas. Jadi baiknya ya kita spare budget lagi untuk beli baterai pengganti ya. Kalau misalkan yang kita dapat itu baterai health-nya udah nipis-nipis, misalkan udah di 80% atau 85%. Bahkan gue kemarin juga sempat iseng edit video di Canva pakai template-template gitu. Dan ternyata iPhone X ini cukup kewalahan ya untuk dipakai ngedit video yang cukup pendek sebenarnya, itu mau diupdate untuk short dan juga reels. Tapi kalau misalkan cuma dipakai untuk ngedit-ngedit thumbnail atau ngedit-ngedit foto itu masih oke guys di Canva. Kalau di Lightroom sih masih enteng juga karena Lightroom itu lebih ringan ya daripada Canva. Tapi uniknya ketika dipakai untuk ngedit di LumaFusion atau di CapCut, itu malah lancar banget guys. Gue gak tahu kenapa ini, apakah bug dari iOS atau bug dari Canva-nya, tapi faktanya emang kayak gitu. Kalau misalkan dipakai ngedit di CapCut atau di LumaFusion, itu lebih lancar daripada ngedit di Canva. Semoga aja ini bisa di-fix dengan update iOS terbaru ya, nanti 16.3 atau seterusnya. Kurang lebih itu sih beberapa alasan yang bisa kalian pakai untuk beli iPhone X di tahun 2023. Semoga dengan video ini kalian bisa makin yakin ya untuk beli, atau justru malah makin yakin untuk upgrade sekalian ke iPhone XR atau iPhone XS atau yang lebih baru. Sekian dulu untuk video kali ini. See you on the next video guys.